seorang pengrajin, khususnya pengrajin anyaman ya, Bu. Kipas. Ini Ibu Mihani hari ini kita mau praktek apa nih, Bu? Kipas pengki. Oh, hari ini kita mau belajar pembuatan kipas sama pengki gitu. Sekarang Bu, tahap pertama biasanya kita harus apa? Alat dan bahannya. Iya. Terus dirawut. Oh, ini ayat atau seep. Oh, ini namanya Awi. ini bambu yang udah diserut, teman-teman. Terus dirawut. Nah, bambu yang udah diserut ini kita pilihin yang bentuknya bagus ya, Bu. Nah, yang bentuknya yang bentuknya lemes, terus juga lemes tuh lembut ya, nggak terlalu kasar, tidak terlalu kaku juga. Hari ini kita bakal belajar pembuatan pengki. Iya, pengki. Iya. Pakainya 40. Nah, ini alat dan bahannya ini aja ya, Bu. Mohon. Iya, alat dan bahannya cuman anyaman dari rautan bambu ini yang udah lembut ya. Iya, tahap pertama ngapain, Bu? Nganyam. Oh, tahap selanjutnya adalah menganyam adik-adik. Setelah kita pilihin bambunya, kita juga kemudian akan menyusun susunan bambu ini di kaki. Nah, ini unik ya teman-teman karena kita belajarnya kalau iya. Nah, kata Ibu Mihani, teman-teman kalau misalkan si bambunya tidak diinjak, posisinya tidak seperti ini, maka acak-acakan. Nah, akan acak-acakan atau kurang rapi terlihatnya. Jadi kita harus menginjak si rautan bambu ini. Mohon. Habis itu dianyam ya? Dianyam. Oke. Ayo, boleh bentuk. Ini masukinnya bentuknya anyaman ya, jadi seling-seling satu-satu. Ditahan ya, pakai kaki. Mohon. Carangkeun heula. Nah, ini harus direnggangkan ya posisinya satu sama lain. Sing sarua pokoknya. Tuh, jadi biar sama pokoknya. Jadi kita harus merenggangkan posisi anyamannya, teman-teman. Gitu. Ya. Sekarang nah, ini disesuaikan ya. Nah, ini harus kerep. Kerep itu bahasa Sunda yang artinya rapat kalau di Indonesia kan. Gak terbiasa bangsa Indonesia. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini tinggal disusun aja. Jadi posisi si ini rautan yang lebih pendek dari yang panjang ini tinggal kita susun seperti bentuk anyaman. Oke, kita lanjutkan lagi prosesnya sama Ibu. Oke. Ini biasanya dijual ke mana, Bu? Biasa kieu seperti neng. Oh, gitu. Seueur anu meser. Oh, ini biasa sareng baki. Oh, ini dijual ke wisatawan ya yang datang ke sini biasanya. Apaan budak sekolah, atau ke orang anak-anak yang berkunjung ke sini, anak sekolahan ataupun orang-orang yang sedang berwisata juga banyak dibeli. Yang produk yang dibeli tidak hanya pengki atau kipas, tapi ada juga nampan atau kita sering taunya sebagai baki. Seperti ibu-ibu. Nah, gitu, yang beli kalau baki ibu-ibu ya, Bu. Mohon. Senang ya kalau ibu-ibu. Aya nu meser 2, aya nu hiji teh. Ada yang teh 40. Ada yang beli 1, ada yang beli 2. Kadang kalau mau banyak, teman-teman bisa pesan terlebih dahulu ke ibunya ya. Jadi nanti kalau pulang dari Kampung Naga bisa bawa kipas ataupun oleh-oleh yang lainnya yang terbuat dari anyaman. Oleh-oleh Kampung Naga. Iya. Tapi selain ke wisatawan dijual kemana lagi ya, Bu? Di dia we. Oh, di sini aja. Kalau disimpan di situ tuh. Kalau keluar daerah gitu ada nggak? Oh, sok. Oh, suka ya, suka dijual juga. Tapi ini meser cenah abdi mangga. Ada pengepulnya juga nggak, Bu? Hah? Pengepulnya kayak dikumpulin ke orang terus orang itu ngejualin lagi. Oh, ada gitu. Iya. Ini disusun sampai selesai atau sampai mana? Kayak aja iya. Tuh. Oh, ini polanya ya. Polana di pola kayak acan tuh. Tinggal kene. Oh ya, betul. Ini biasanya penuhin sampai ini namanya apa, Bu? Pola. Oh, ini namanya pola, teman-teman. Jadi kalau misalkan anyaman. Jadi pola mah kumaha. Kalau anyamannya sudah penuh, sudah selesai sampai memenuhi pola ini,
Nah, biasanya nanti akan di apa Bu? Dipotong sesuai ini, pola ini atau dilipat? Iya. Oh, nah nanti ditandai ya di anyamannya sesuai pola yang ini. Nanti sesudah ditandai nanti dipotong gitu. Ya. Nanti dipotong sesuai pola yang ini. Jadi kalau sudah selesai anyamannya akan ditandai oleh ibu, terus juga jadi deh. Nah, ini namanya apa Bu tadi? Pengki ya? Pengki. Pengki itu apa sih Bu? Nuhun, punten. Nah, di sini sampai udah cukup ya Bu kalau sampai Cukup. sini. Kita tinggal nyusun bagian bawahnya ya, atas ke sini. Nah, ini disambungnya pakai anyaman yang pendek juga atau yang panjang? Sami. Oh, ini disambung lagi pakai anyaman yang lebih pendek lagi. Tadi tinggal disambung supaya memenuhi polanya. Seperti itu. Bilis tercekap itu jadi kayak gitu. Nah, ini takut nggak cukup kata ibunya. Tuh. Karena pakai yang Lima ini. cekap tuh. Nah, karena ini cukup posisinya, jadi kita tinggal lanjutkan aja pakai anyaman yang lebih pendek. Seperti itu. Ini bisa buatnya sehari berapa banyak, Bu? Paling oke 5. Oh, sehari ternyata cuma bisa bikin 5. Dari mah ayah 10 babari. Oh, kalau bikin pengki itu lebih mudah ya? Oh. Ieu mah hese neng, akan nganggo ieu tah engke tah. Oh, nah kalau Dagangna. kalau yang ini karena ini sedang bikin kipas, jadi agak sedikit lebih susah prosesnya kata ibunya. Susah gimana ya? Hese. Itu ya. Harus ini apa jaraknya sama rata. Seperti itu. Teu aya nu ngadamal itu hese. Kalau anak mudanya kira-kira ada nggak Bu yang suka melanjutkan kerajinan seperti ini? Teu tiasaeun. Oh, kalau Iya, anak, mah. kalau anak muda belum apa ya, belum bisa melakukan ini. Tapi semoga kedepannya anak muda bisa melanjutkan ini ya Bu, kerajinan ini. Diajar mah tiasa. Nah, jadi anak muda di Kampung Naga harusnya bisa melestarikan kerajinan yang ada. Karena kalau bukan anak muda siapa lagi ya Bu? Ini disusun sampai penuh. Sami kohok. Biasanya prosesnya berapa lama Bu bikin satu anyaman seperti ini? Sampai selesai berapa menit? Ada jadi menit-menit. Satu senawa. Ternyata dibuatnya tidak ada waktu khusus ya adik-adik. Dan jadi menit-menit. Tidak ada waktu khusus untuk membuatnya. Kata ibunya tinggal diselesaikan saja. Seperti Iya, itu. weh. Ini aku boleh coba nggak Bu? Mangga kayak orang kerepkeun heula. Oh, ini harus dirapihin dulu. Rapihin. Betul. So, Nah, ini harus diinjak ya. Posisinya agak sedikit rapihin. sulit. Nah, Kena sami kohokna. kohok tuh mulainya. Iya. Oh, nah ke sini. Terus kalau tidak terbiasa, ini sedikit kaku karena kita tidak terbiasa melakukan ini. Tapi hati-hati ya kalau adik-adik berkesempatan pergi ke Kampung Naga, punya kesempatan buat nganyam. Ini lumayan ini ya Bu, agak tajam. Ya enggak? Ini udah dipasang, kita tinggal agak ini ya, saya susah teman-teman kalau tidak terbiasa. Tanggalna teu aya. Apanya? Kedah bantong. Oh, ininya harus tangannya harus ada kuku yang lebih panjang dari posisi, karena kuku aku lebih pendek. Jadi agak susah kata ibunya. Kalau kukunya lebih panjang akan lebih mudah kita mendorong bagian bambunya. Oke, ini kurang ini ya Bu, kurang iya. gitu ya. Aduh, nih niat melestarikan jadi ya gimana, tenang Tarik gitu. nanti ibunya lebih kuat ternyata dorongannya. Bang etanana tanggalna pantong. Ini bisa dilanjut nggak Bu?
sama yang baru. Biasa. Terus kalau mulai jangan sama ya posisinya. Saya lama nih belum biasa. Di rumah ini selain produksi kipas, pengki sama baki, biasanya produksi apa lagi, Bu? Itu pun anak baki mah. Oh, kalau anaknya Ibu bikinnya Ngedamel simpen deh dia kan ibu-ibu mau di Bandung, di Jakarta. Resepen meser 2. Resep itu suka. Jadi ibu-ibu biasanya kalau di Jakarta Orang lebih Tasik. lebih suka beli bakinya ya. Pameget oge neng sok meser. Nah, laki-laki juga sering kalau beli ya. Karena Kipas 10, itu baki 2. iya. Meser nate. Betul. Oh, nah harus lurus ya, Bu. Kohok itu rata sama bentuknya. Itu kohok namanya kalau bahasa Sunda. Kohok. Nah, jadi adik-adik yang di rumah sekalian belajar bahasa Sunda, sekalian bisa bikin anyaman juga. Nah, jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Ini bambunya diambil dari mana, Bu? Aduh meser. Oh, bambunya beli, teman-teman. 25 saleunya. 25.000. Satu lenjer itu artinya satu pohon bambu itu dijualnya seharga 25.000. 25.000 satu pohon. Yang ngerautnya siapa, Bu? Lami atuh. Ngaragaji heula. Pas diragaji disirihan. Disirihan itu Disirihan seperti kieu. Iya, disirihan tuh nih dibikin supaya lebih. Ieu teh anu ponokna. Nah, ini yang lebih pendeknya kata ibunya. Jadi disirihan tuh kayak dibikin lebih pendek terus juga diraut biar lembut. Dikituan ku pesok. Nah, ini pakai pisau untuk gagang kipasnya. Mohon kituan. Nah, ini dibelah. Jadi kan kalau kipas di ini kan. Nah, ini sebagai gagangnya juga dibelah deh. Seperti ini, tapi jangan sampai bablas ya ke sini nanti jadi belah 2 ya. Jadi prosesnya panjang ya buat bikin satu buah kipas dari ambil pohonnya. Terus juga molongo artinya kebuka. Jangan sampai kebuka ya. Jangan sampai kebuka. Sami. Nah, terus ini ke sini ya. Ini belum cukup ya, Bu, buat digunting. Oke. Oh, nanti nih kata ibunya belum cukup kalau buat digunting. Jadi prosesnya panjang ya, Bu, kalau mau bikin satu kipas itu? Lami. Lama kata ibunya. Yang ngerawat siapa, Bu? Ibu. Oh, ibunya juga. Terus ngerawut bungkus. Habis ngerawut harus dijemur dulu bambunya. Orang eta andi. Oh, nah. Seperti ini. Salit deui tah, sakitu deui tah. Salit lagi artinya sedikit lagi. Mungkin dulu lamar deui. Nah, 3 lembar lagi. Lembar. Dan aya. Iya. Ini saya bertekad untuk menyelesaikan ini. Oke. Oh, ini di sini ya, tuh. 3 lembar lagi. Tuh, ini kalau mau beli tinggal nyamper ke sini aja apa ditaruh di toko atau di tempat lain, Bu? Ditaruh apa di gimana, Bu? Kalau di dieu we. Oh, di sini aja ya. Seueur budak sekolah. Aya anu arobo, maeser, pelayan mah. Kalau ada yang nginep di sini kalau jadi homestay rumahnya. Bisa ya. Ini ada sedikit rumah ngararobo rame. Sulit. Oh, gitu. Nah, tetanggain atuh aya atuh. Kalau lagi dihaja atuh neng da eta nyeri tadi. Iya. Saya tanggain mah. Oke. Bu, bisa tolong saya yang ukur nih. Oke. Oh, belum selesai ya? Iya, silakan. Nah, kalau udah selesai tinggal diukur. Tapi proses bikin gagangnya ini sepertinya sama sulitnya ya ketika kita jemur, terus juga prosesnya ini agak sulit. Bentong materi. Iya, ini namanya apa? Bentong ya, Bu? Oh, bentong ini. Bantong.
Banteng ini artinya dibuka, proses membuka ini apa si bambu ini dari bambu kan jadi dua. Memakai pisau, pisaunya ukurannya kecil, tidak terlalu besar. Tapi dari sini kita tahu ya kalau kipas ini dibuatnya tidak mudah. Oke, udah ya Bu? Udah. Nah, nih kita ukur ya, ukur. Kita tinggal orang gunting lah. Oh, ini digunting dulu. Udah? Itu aja. Oh, tacan. Nah, Ya. seperti Tos. ini. Tos. Ini tinggal dicoret aja kan, Bu? Ini dibentuk sesuai pola yang ada dari ibunya. Ini polanya nggak pernah berubah Bu, selalu seperti ini. Terus kata habisnya. Iya, Kadang gunting. iya, nggak kelihatan, kurang kelihatan kata ibunya. Tapi tinggal gunting, karena sudah sesuai. Biar gak berantakan, kita kasih tadah di bawahnya. Nah, ini dijual harga berapa Bu? 5.000. 5.000 aja teman-teman, buat menghilangkan rasa panas. 5.000 aja, murah kan? Kananya tanyakan. Iya, makanya kalau kita datang ke Kampung Naga jangan lupa membeli cenderamata. Salah satu oleh-olehnya yaitu anyaman. Selain tradisional, oleh-oleh ini juga bisa kita bawa buat orang-orang yang ada di rumah. Terus juga ini unik banget, khas Kampung Naga ya, anyaman. Nah, kalau udah nanti kita kasih ini sebagai gagangnya, sebagai pegangan. Jadi bisa kita kipas. Gitu. Nah, ini dirapihkan posisi-posisi yang bentuknya belum. Nah, oke, ini bisa dicat gitu Bu, kalau buat biar berwarna bisa ya? Di pernis. Nah, di pernis Biasa. itu biar sesuai sama mengkilap ya. Oh iya iya. Jaraan ya. Nah, Kayak orang jaraan helanya. nah ini di jara itu artinya Jaraan tuh. dibolongin Bolong. buat memasukkan si tali. Jara ini namanya alat yang digunakan ibunya untuk membolongi bagian samping gagangnya adalah jara. Jara itu alat buat melubangi, namanya jara. Orang Sunda bilangnya jara. Nah, ini prosesnya dimasukkan. Ini biar lebih kuat ya Bu. Nah, 2 kali ya Bu, cukup. Nah, setelah ini dibalikin. Nah, terus disusun, dirapihkan biar enak dilihatnya. Halo adik-adik, ternyata proses buat jadi satu kipas seperti ini sangat panjang dan juga butuh perjuangan ya. Jadi ini proses akhirnya dan juga ini hasil akhirnya, tapi sebenarnya ini belum dipernis dan juga dirapihin bulu-bulunya, tapi overall ini adalah hasil akhirnya dari kipas ya Mihani, seperti itu. Jadi adik-adik kalau pergi ke sini jangan lupa bawa oleh-oleh anyaman, khususnya kipas atau pengki ataupun tatakan. Dan ya baki ya namanya. Nah, mungkin itu aja yang bisa kakak dan juga Mihani sampaikan. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Dadah.